Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliani Dorisa dari kelas 10 Akuntansi A. Saya akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi. Ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Yuk kita simak videonya. Dimulai dari pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Kemudian ada struktur teks eksposisi. 1. Tesis. Bagian ini adalah bagian pertama sekaligus pembuka dari teks eksposisi. Tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Tesis juga bisa disebut sebagai pernyataan pendapat. Sebelum memulai menulis teks eksposisi, penulis harus menentukan tujuan dari teks eksposisi terlebih dahulu. Next, ada rangkaian argumen. Bagian kedua dari struktur teks eksposisi adalah rangkaian argumen. Setelah tesis mengenalkan suatu isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan oleh banyak orang, teks eksposisi akan dilanjut dengan rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Jadi, tak heran apabila di bagian ini kamu akan banyak menemukan pendapat. Oke, next, ini adalah yang terakhir, penegasan ulang. Bagian terakhir dari struktur teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Setelah penulis menyampaikan isu atau masalah dan sudah didukung oleh berbagai alasan atau pendapat yang sesuai fakta, berikutnya akan disajikan penutup atau simpulan. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran. Untuk contoh bisa cari di Google ya guys. Next, ini adalah contoh tesis. Tesis biasanya berisi teori yang mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data. Kemudian argumen. Argumen berisi pendukung tesis berupa bukti yang dicantumkan oleh penulis, seperti yang ada di bacaan di atas. Dan yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.